Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Mantap. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing tes sebuah kartu grafis ya. Apa itu dia? Kartu grafisnya adalah ya. Jadi saya mendapatkan sebuah kartu grafis dari Asus TUF Gaming GeForce GTX 1650 Super dengan seri OC Edition 4GB GDDR6. Tampilannya tentunya teman-teman sudah sangat familiar sekali dengan kartu grafikat ini. Di sini untuk distributor resmi dari PT Sempurna Utama ya. Garansi 3 tahun dan kita akan lihat seperti apa untuk kartu grafisnya. Ini untuk serinya TUF GTX 1650S 04G Gaming ya. Untuk serial numbernya juga sudah saya cek keabsahannya di website resmi Asus Indonesia ya. Sudah terdaftar. Kemudian ini boxnya seperti ini ya. Dia sudah dapat validation program endurance 144 jam digeber. Mantul ziwul. Oke, kita akan buka aja. Jadi kelengkapan dari grafikat ini adalah tentunya ya, di sini kita bisa lihat ada static bag. Static bag itu plastik pembungkusnya. Kemudian ada thank you card for purchasing Asus graphic card. Ada juga speed setup, buku manual dari Asus, dan ini ada invoice pembelian per Desember 2020 ya. Mantul jiwul, Desember 2020. Oke, kita akan lihat untuk unitnya. Tentunya unit ini masih sangat kinyis-kinyis, kinclong karena saya dapatkan dari user tangan pertama guys. Kita ambil spon, kita angkat. Oke, mantap. Untuk kartu grafis dari TUF Gaming itu seperti ini ya. Di sini ada logo emboss TUF Gaming, kipasnya dual fan, powerful banget. Kemudian di sini untuk heatsink berwarna chrome, masih sangat bersih banget, kinyis-kinyis. Kemudian untuk PCI Express-nya di sini dia generasi 3.0 ya. PCI Express generasi 3.0, mantap jiwa, kinclong. Kemudian di bagian atas kita intip, di sini ada logo TUF. Kemudian ada ornamen garis berwarna orange, tulisan GeForce GTX, membutuhkan 6 pin power, gold tape atau pipa berwarna gold emas. Kemudian ada heatsink dan komponen-komponennya, solid kapasitor tentunya sudah. Dan di bagian egg house ya, masih sangat bersih banget, kinyis kinclong, mantul jiwul ya. Kemudian kita lihat untuk portnya, untuk display portnya ini di sini dilengkapi dengan 3 buah display port. 3 buah display maksudnya, bukan display port ya guys. Ada 1 buah display port, 1 buah DP port, dan 1 buah DVI port ya, dan mantul kinclong. Oke. Kita lihat di bagian belakang, ini port PCI Express-nya juga mantap jiwa. Untuk segel dari pabrikan utuh, mantap ya. Dan untuk serial number cocok dengan unit ya, 4 HMB. Kita cek di sini 4 HMB, cocok, mantap. Jadi kartu grafis ini memiliki garansi 3 tahun. Kalau kita lihat dari invoice pembelian tadi per Desember 2020, jadi garansi akan berakhir di Desember 2023. Kalau di website saya coba cek tadi di akhir September ya, Oktober 2023. Tapi kita karena ada invoice, jadi kita mengikuti garansi yang ada di invoice seperti itu. Kita akan tes kartu grafik ini dan kita akan tes untuk benchmark guys. Oke, jadi kita paskan dulu untuk pemasangan unitnya. Kita taruh di port PCI Express ya guys, seperti biasa. Kita taruh di port PCI Express 16 kali. Dia itu build quality-nya bener-bener jos ya untuk seri TUF ini, seri TUF Gaming ya. Jadi dia itu memiliki kasta yang setara dengan ROG Strix ya, ROG Gaming. Republic of Gaming maksudnya.
kita pasang port HDMI dan juga PSU ya, atau kita colokkan powernya. Kita dekatkan dulu. Oke, mantap tampilannya. Kita perjelas dengan cahaya ya. Jadi kartu grafik ini dilengkapi dengan 6 pin, membutuhkan 6 pin power. Saya menggunakan port HDMI dan kita supply dengan PSU Coger CMX 700W 80 plus bronze. Kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa. Just guys. Ciamik muter kipasnya ya. Dan display sudah tampil tentunya. Display sudah tampil ya. Kita akan paskan dulu untuk tripodnya. Polkan. Oke, saya tes per 15 Juni jam 19.22 malam-malam guys, karena kebetulan paketnya baru datang tadi bis maghrib ya. Kita paskan dulu. Kita tunggu loading untuk startupnya terlebih dahulu ya guys ya. Jadi kartu grafis ini penggunaan untuk desktop PC ya, penggunaan PC casual aja. Jadi sangat-sangat terawat banget, masih bersih banget seperti baru. Nah di sini kalau kita lihat resolusi layar sudah Full HD ya guys ya ternyata ya. Karena ini merupakan tes kedua setelah tadi unboxing saya lakukan. Suhu di 35 derajat. Kita buka aplikasi pendukungnya ya, ada GPU-Z, HW Info, kemudian juga kita load 3D Mark ya dari Steam. Prosesor saya di 37 derajat. Kemudian untuk grafika di sini di angka 36 derajat, dimana suhu terendahnya 35 derajat. Kita akan coba look up di website ya. Kita akan look up di website. Namanya Asus TUF GTX 1650 Super Gaming OC ya. Arsitekturnya di TU116, teknologi 12nm. Kemudian jumlah transistornya di 6600 juta ya, 6600 juta. Subvendor dari Asus berjalan di 16 kali 3.0, saat ini di 1.1 dengan render tekstur mapping 32/80, shadernya di 1280, direct supportnya di 12_1. Memori tabnya GDDR6 Micron 4GB 128 bit dengan bandwidth 192 GB per second. Dia sudah bisa mendeteksi driver terbaru, driver date-nya 17 Maret ya, ini per 17 Maret saya update-nya di Windows 10 64 bit DCH WKL. Kemudian untuk clock memorinya di 1530, memorinya 1500, busnya di 1770. Untuk slotnya dual slot, panjang 20,6 cm, lebar 12,4 cm, tebal 4,6 cm, dual slot ya, tebal ini memang. TDP 100W, suggested power supply di 300W. Kemudian untuk displaynya, DVI-nya 1 buah, HDMI 2.0-nya 1 buah, DisplayPort 1.4-nya 1 buah, dan membutuhkan 1 kali 6 pin power ya. Oke, kita akan coba jalankan benchmark sintetis. Di sini kita akan tes menggunakan biasanya sih kita akan coba menggunakan Time Spy ya guys, karena ini seri 1650 Super. Banyak sekali yang komen di YouTube itu menanyakan atau di marketplace atau juga di e-commerce atau di sosmed ya, bedanya sama si RX 6500 XT itu apa ya? Ya kalau bedanya tentunya dari subvendornya sudah berbeda ya. Dari kubunya udah beda, kubu hijau dan kubu merah. Tapi ini memang memiliki kesamaan yang hampir, spesifikasi yang hampir tidak terpaut jauh ya. Hanya saja memang untuk si RX 6500 XT itu memiliki boost clock yang tinggi, udah di 2000-an semua ya megahertznya. Tapi masing-masing memiliki keunggulan ya. Kalau untuk Nvidia tentunya memiliki encoder yang tidak dimiliki dari kubu merah ya, NVNC ya guys ya. Itu yang akan bikin smooth kalau teman-teman itu misalkan gunakan untuk streaming seperti itu. Yang utama sih itu mungkin yang saya bisa bedakan dari dua kubu ini. Tapi dua-duanya memiliki performa gaming yang mantap jiwa guys.
Jos, mulus pokoknya. Oke, di sini start di 48 derajat Celcius, mulus ya di 25 fps, maksimal 86, average 27, stabil di atas 30 fps ya. Dengan suhu temperatur di 51 derajat Celcius dan suara kipasnya super senyap. Grafik card ini clock speednya di 6000 MHz. 6 GB ya, 6 GHz. RPM kipas di 24% saat ini. RPM di 1100-an ya. Untuk kipas ini memiliki sensor kipas ini memiliki sensor masing-masing ya. Ada fan 1, fan 2, dan dari tes pertama yang saya lakukan tadi skornya itu memang identik, tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi menandakan bahwa grafik card ini super normal ya, mantap, adem. Suhu sudah mencapai 60 derajat Celcius dan kipas masih stay di 28% RPM. Jos ya, sebagai suhu tertinggi saat ini di 61 derajat Celcius untuk grafik tes 1. Lanjut ke grafik tes 2. Oke, jos. Kita nantikan untuk time spy grafik tes 2. Saya biasa menggunakan time spy ini memang untuk mengetes terutama thermal ya. Di sini benar-benar bisa ketahuan sekali kalau grafik card ini memiliki suhu yang tinggi atau memang adem saat di full load ya. TDP nya juga kelihatan guys. Jadi ini benar-benar mulus dan adem sekali suhunya. Tadi tes pertama di 61 derajat, tes kedua lanjut sudah posisi di 60 derajat Celcius dengan average fps di 23 fps. Perputaran kipas masih di 30%-an ya, 31 di 1300 rpm dengan suhu di 63 derajat Celcius ya. Nah, ini saat naik di sini tuh biasanya lebih berat lagi performanya, karena di sini tuh render dan tekstur mappingnya benar-benar dipacu. Suhu sudah mencapai 65 derajat Celcius dengan TDP di 96 watt. Kipas di 1500 rpm, 37%. Masih mulus banget performanya guys, senyap ya. Suhu di 68 derajat Celcius, mantap. Dari tes pertama tadi juga kisaran sama di 68-69, tidak tembus 70 derajat ya. Jadi super adem jaya guys, mantap. Suhu tertinggi di 69,5 derajat Celcius. Lanjut ke time spy CPU test. Jadi grafik card ini masih aman, masih super aman, jadi masih super adem sekali. Kondisi masih segel, garansi resmi masih panjang, masih 1 tahun lebih tentunya. Mantap guys. Ini menggunakan prosesor ya untuk tes yang terakhir ini. Untuk Core i5 4690K, di load di 90% di 3,7 GHz, suhu di 55 derajat Celcius. Sedangkan VGA sudah turun ke 51 derajat Celcius ya, di idle di 20-an%. Kipasnya juga udah turun di 30% ya, 1200 rpm. Oke, ini hampir selesai dan kita akan lihat bagaimana skor dari si Asus TUF gamingnya ini. Mulus pokoknya guys, sip, selesai. Kita pantau suhu tertinggi di 69,5 guys ya, aman ya, mantap jiwa, ciamik soro. Ini menggunakan time spy ya. Time spy itu istilahnya paling berat lah di 3D Mark. Ya mungkin ada time spy ekstrim dan lain sebagainya ya. Di sini untuk grafik skornya di 4700-an, CPU skornya di 3030, time spy skornya di 4378, nggak terpaut jauh dengan average skornya ya, 4400. Kemudian untuk suhu di sini tes pertama itu di 61 derajat. Tes kedua lanjut ya, melanjutkan suhu yang sudah ada menjadi 69 derajat Celcius. Dan tes terakhir langsung turun fluktuatif sampai 49 derajat Celcius dan suhu saat ini di 46 derajat Celcius ke 45. Mantap, kita akan lihat coba untuk sensor-sensor yang ada di sini.
Oke, untuk suhu tertinggi di 69,5 atau 70 derajat Celcius, suhu terendah 35 untuk tes kedua ya. Dan temperatur saat ini sudah di posisi 44 derajat. Untuk core voltage-nya di 0,6, minimal 0,6 sama ya, dan maksimal di 1,044 volt normal. Kemudian untuk nih fan 1 dan fan 2 teman-teman bisa lihat di sini kembar identik ya. Jadi kipas 1 dan kipas 2 memiliki performa yang sama. GPU power idle hanya 2,9 watt, terendah di 1,9 watt, dan maksimal bisa digebir di 96,6 watt ya. Kemudian untuk GPU clock-nya di sini maksimal di 1980 di tes yang saya lakukan saat ini. Memori clock-nya di 1500-an. Kemudian untuk GPU fan mantap ya. Dia gapnya cukup sedikit sekali, nggak banyak, maksimal di 41% dan minimal di 24%. Dan FPS-nya teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan prosesor yang digunakan, tapi ini benar-benar mantap jiwa dan stabil. Oke guys, kurang lebih untuk tesnya seperti ini. Kita akan lanjut tes graphic card yang berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa subscribe and see you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.